Dalih menghibur kerap dijadikan alasan para bintang ketika dirinya tersandung kasus yang dinilai tak pantas dan melecehkan. Setelah cita-cita yang berurusan dengan masyarakat adat Papua, kini Zaskia Gotik yang dinilai telah melecehkan lambang negara dalam sebuah acara yang disiarkan secara langsung. Lantas, apa kata Zaskia ketika dirinya dianggap melecehkan saat menjawab tanggal kemerdekaan hingga lambang sila kelima? Benarkah bayang-bayang hukum kini mengintai Gotik? Niat membuat canda dan ingin mengundang tawa, Zaskia Gotik justru terancam pasal pidana dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi yang disiarkan secara langsung. Zaskia dinilai kebablasan. Jawaban Zaskia saat ditanya tentang tanggal kemerdekaan dan lambang sila kelima dari Pancasila dianggap sangat keterlaluan dan melecehkan. Setidaknya inilah yang diungkap pengamat hiburan dan ahli hukum tata negara, di mana lambang dari sila kelima yang merupakan lambang resmi negara harus dijunjung tinggi dan dihargai. Lalu seperti apa jawaban nyeleneh Zaskia Gotik yang dianggap menghina dan melecehkan lambang negara? Apakah proklamasi Indonesia dikumandangkan? Nulis tanggal apa nulis jawabannya? Apa tuh? Setelah azan subuh 32 Agustus mana ada? Apa lambang dari Pancasila sila kelima? Bebek tungging. Seseorang itu melakukannya tanpa ada niatan untuk menghina dan dilakukan dengan tidak sengaja, tapi sebagai suatu sikap spontan, artinya untuk bercanda, ya kita juga harus memaknainya itu sebagai suatu candaan, cuma memang candanya kelewatan. Secara sekilas kita lihat itu kita tidak menyalahkan kreatif atau programnya. Mungkin dalam pandangan kita itu dia sengaja ingin bikin lucu, tapi tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Jadi asal nyetus saja. Apalagi ini menghina lambang diganti dengan lelucon yang sangat tidak masuk akal dan sangat merendahkan kalau menurut saya. Barangkali Zaskia memang hanya ingin membuat tawa tanpa bermaksud menghina lambang negara, tapi dampak dari ucapannya dinilai sangat fatal dan merusak tatanan banyak orang tentang lambang resmi negara. Apalagi ketika Zaskia Gotik adalah seorang publik figur yang ditonton, digemari, dan diikuti publik luas. Lantas, seperti apa sahabat Gotik seperti Julia Perez menilai aksi dari sahabatnya itu yang justru menjadi bumerang bagi Zaskia sendiri? Itulah, manusia kan tempatnya salah. Sehebat apapun pasti nanti kita akan dicoba diuji. Itu mungkin langkah seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Kalau nggak dapat teguran, kita kan nggak pernah tahu kita salah. Kan makanya mata di depan, nggak pernah ada di mata di belakang gitu. Jadi ini mungkin kayak teman-teman media ataupun semua yang di luar sana, masyarakat Indonesia, nggak apa-apa, kritik kita pantas kalau dikritik. Kalau kita punya salah, itu wajar kita ditegur. Kita senang banget, jujur. Kami semuanya senang banget ditegur, punya kesalahan, dan akhirnya kita semuanya saling memaafkan. Itu kan penting. Kan namanya di Muslim kan juga kita diajarkan untuk saling memaafkan. Ungkapan mulutmu harimaumu kini benar-benar menyerang Zaskia Gotik. Tak tanggung-tanggung pemilik goyang itik ini dihadang ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Bahkan tanpa perlu seseorang yang melaporkan, Zaskia bisa diproses secara hukum lantaran pasal pelecehan lambang negara termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bukan delik aduan. Ini ancamannya cukup, nah ini juga loh, 4 tahun. Dan tindak pidana ini bukan tindak pidana aduan, ini tindak pidana biasa gitu loh. Ya kan, sebenarnya tanpa ada pengaduan pasal ini, ya kan, itu dia menghina untuk bendera dan lambang negara. Nah, Pancasila ini, yaitu kan dia ada di dalam burung Garuda, ya, Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila itu adalah menurut undang-undang ininya, ya, di dalam peraturan itu adalah lambang resmi lambang resmi dari negara Republik Indonesia. Nah, kalau dia sudah menghina ini tentu kena pasalnya. Bukan delik aduan, delik biasa. Ini bahkan ini kan yang menjadi korban itu sebenarnya negara Indonesia gitu loh. Ya kan, nggak perlu
harus ada aduan ini saya kira kalau memang ini ya penyidik dalam hal ini polisi bisa saja langsung ya kan melakukan penyidikan gitu ya. Kita nggak usah lah bilang ini seorang public figure, orang biasa saja kalau dia menghina, merendahkan lambang negara atau melecehkan dengan sengaja merendahkan, itu dalam pasal 24 ya kan, pasal 24 ayat 24 tahun 2009 itu sudah melanggar undang-undang. Kemudian di KUHP juga 154A juga sama. Jadi apalagi seorang public figure. Apa yang dilakukan Zaskia menambah panjang daftar para bintang yang seolah kerap keseleo lidah. Sebelumnya, Cita Citata juga berurusan dengan masyarakat adat Papua karena ucapannya pula. Dan permintaan maaf semata dinilai tak cukup untuk memberi pelajaran, apalagi kini Zaskia Gotik menyinggung hal-hal yang dianggap melecehkan lambang negara. Neng di sini mau klarifikasi dan mau minta maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan negara. Neng tidak ada niat sama sekali untuk menghina atau menjelek-jelekan, tidak ada niat sama sekali demi Allah. Neng di sini niatnya cuma menghibur, jadi Neng mohon sangat-sangat dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan Neng cuma minta maaf dan maaf. Terima kasih ya. Kalau misalnya ini dibiarkan terus, tentu kewibawaan negara ini bagaimana? Ya, betul kita boleh mengeluarkan kebebasan berpendapat. Tapi ini saya kira ini bukan lagi dalam konteksnya kebebasan berpendapat. Nah, atau kebebasan ekspresi. Nah, di dalam kalangan seniman itu kan kadang-kadang memang maksudnya memang mau humor atau mengkritik, ya namanya seniman gitu ya. Tapi kan harus ada namanya batasan pelajaran kepada katakan kepada siapa saja ya. Kita ini masih ada undang-undang yang mengatur, yang menghormati bendera dan lambang negara gitu. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita tuai. Jadi kalau mau bercanda, kalau mencari rezeki, kalau mau membuat citra, itu lebih baik dipikirkan secara masak-masak. Jadi jangan hanya karena ingin ditertawakan orang, ingin menghibur orang, tapi justru menjadi bumerang pada dirinya sendiri. Di saat Zaskia Gotik dihadapkan pada ancaman pidana terkait dugaan pelecehan lambang negara, bagaimana pula Julia Perez yang tengah berjuang melewati proses perceraiannya dengan Gaston? Benarkah Ibunda Juppe tak mengetahui sama sekali pernikahan diam-diam sang putri tahun 2013 silam? Lalu bagaimana pula akhir rumah tangga Shandy Sandoro yang ternyata telah resmi bercerai dengan istrinya?